Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Apa suara saya terdengar? Iya, Bu. Bapak Ibu boleh open cam dulu, kita dokumentasi dulu untuk di submit nanti di e-learning. Yang hadir ada 15 orang. Saya izin screenshot ya Bapak Ibu. Satu, dua, tiga. Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di pertemuan pertama dari tutorial webinar mata kuliah Produksi Media Sederhana Tiga Dimensi. Sebelumnya izinkan perkenalkan saya, nama saya Maharani Rizky Pratiwi, Bapak Ibu bisa panggil Tiwi. Saya merupakan lulusan dari program studi Magister Teknologi Pendidikan di Universitas Negeri Padang. Nah, sebelum memulai kegiatan kita hari ini, saya akan absen terlebih dahulu. Rajab Ali Duka, Rajab Ali Duka nggak ada. Rike Safira, Hadir, Bu. Nurul Husna, Ya, hadir, Bu. Fitriana, Fitriana ada, Yuni Suryana, Yuni Suryana, Mariani, Hadir, Bu. Agustina, Had- ya, hadir Ibu Yuni. Yuni, Agustina, Hadir, Bu. Aduh, gimana yuk dia, Bu? Vina Latifatul, Hadir tapi besar. Hadir, Bu. Hadir. Bening Alfionita, Enggak besar, besar nih. Hadir, Bu. Besar. Aku bukan yang itu, bukan yang kecil. William Pridani, Hadir, Bukan, apa Ibu. namanya yang headsetnya besar tuh, Bang? Nur Aliatul Laila, Atau Ibu hadir. Florella Sinta, Florella Sinta ada, Lisnawati, Faradila Sarsabrina, Krisnawati hadir, Hadir Bu. Ibu. Faradila hadir Ibu. Rizka Rahmawati, Hadir, Ibu. Anita Umirinta, Hadir, Ibu. Wana Karisma, Hadir Ibu. Hurimawati. Makan ini. Arfi, Titi Inaroh, Arfi hadir, Bunda. Siti Inaroh ada, hadir. Lina Hadir, Rakmawati, Ibu. itu yang hadir tadi atas nama siapa, Bu?
Lina Rakmawati ada? Zumiro? Arinta Dwi Septia? Dewi Puspita? Hadir Ibu. Muhammad Maulana Fathul Haq. Baik, untuk kegiatan hari ini, yang pertama saya akan menerangkan sedikit materi mengenai karakteristik dari media 2 dimensi dan 3 dimensi. Selanjutnya nanti kita akan mendiskusikan terkait tugas kita di sesi ketiga, nanti tugas di sesi kelima dan ketujuh. Oke, langsung aja untuk mempersingkat waktu. Sudah terlihat ya share screen saya, Bapak Ibu? Sudah. Baik. Sudah. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai desain dan pengembangan media sederhana 3 dimensi. Sebelum ke part media sederhana 3 dimensi, Bapak Ibu akan mengenal yang namanya media sederhana 2 dimensi. Nah, materi ini mungkin juga Bapak Ibu sering temui ya di lingkungan sekitar, dan juga mungkin udah paham nih mengenai media sederhana 2 dimensi maupun 3 dimensi. Baik, langsung saja untuk media 2 dimensi sendiri itu merupakan media yang memiliki panjang dan lebar sehingga bersifat datar dan tidak memiliki ketebalan yang nyata. Secara umum sendiri, media 2 dimensi itu memiliki ciri-ciri di mana media ini termasuk ke dalam media visual, yaitu media yang hanya mengandalkan indera. Jadi untuk media sederhana 2 dimensi ini hanya bisa dinikmati dengan indera penglihatan aja, karena dia hanya berbentuk panjang dan lebar. Jadi untuk klasifikasi media sederhana 2 dimensi ini ada 3. Yang pertama itu ada media grafis, yang kedua itu ada media bentuk, yang ketiga ada media cetak. Untuk media grafis sendiri itu yang pertama ada gambar atau foto. Nah, gambar atau foto ini biasanya digunakan untuk menyampaikan pesan melalui gambar dan simbol visual yang mudah dipahami oleh semua orang, agar pesannya tersampaikan dengan baik. Simbol-simbol tersebut juga harus dimengerti dengan benar. Selanjutnya yaitu ada sketsa, di mana sketsa sendiri merupakan gambar sederhana yang dibuat dengan garis-garis kasar untuk menggambarkan ide atau bentuk utama suatu objek. Nah, media sketsa ini juga membantu kita untuk memahami bentuk dan proporsi objek sebelum dibuat lebih detail lagi. Kemudian itu ada yang namanya diagram. Nah, diagram sendiri itu merupakan gambar sederhana yang menggunakan garis-garis atau simbol untuk menunjukkan hubungan antar komponen. Diagram sendiri juga berfungsi untuk menjelaskan proses, struktur, atau sistem secara visual agar informasi lebih mudah dipahami. Diagram itu kan banyak jenisnya, ada diagram batang, diagram lingkaran. Biasanya juga itu untuk mempermudah kita dalam memahami data-data yang ada. Kemudian itu ada yang namanya bagan atau chart. Nah, chart sendiri itu merupakan media visual yang digunakan untuk menyajikan ide atau konsep secara ringkas dan jelas. Bagan juga membantu untuk merangkum informasi penting secara visual seperti perkembangan, perbandingan, atau struktur organisasi, sehingga pesan yang ingin disampaikan itu lebih mudah dipahami. Selain ada chart, kemudian ada grafik. Grafik sendiri itu merupakan gambar sederhana berupa titik, garis, atau kurva yang digunakan untuk menyajikan data secara visual. Grafik sendiri itu berfungsi untuk membandingkan perubahan atau perbedaan nilai dari waktu ke waktu dengan menggunakan sumber X dan Y sebagai acuan. Selanjutnya, dalam media grafis itu ada yang namanya poster. Poster sendiri merupakan media yang diharapkan mampu mempengaruhi dan memotivasi tingkah laku orang yang melihatnya. Nah, poster sendiri kan banyak tuh biasanya di mading-mading sekolah atau lingkungan sekitar. Selain ada poster, itu ada kartun, di mana kartun juga berbentuk komunikasi grafis yang menggunakan gambar dan simbol untuk menyampaikan pesan atau sikap terhadap suatu peristiwa secara cepat dan ringkas.
Selain kartun, ada yang namanya peta. Peta sendiri itu berfungsi menampilkan data lokasi di permukaan bumi dalam skala tertentu. Peta juga membantu menyajikan, menyeleksi, dan menunjukkan ukuran lokasi, relatif, serta bentuk suatu wilayah. Selain peta, dalam media grafis juga ada yang namanya flip chart. Kalau flip chart ini merupakan lembaran kertas media yang berisikan bahan pelajaran yang tersusun rapi dan baik. Penggunaan media ini merupakan salah satu cara guru dalam menghemat waktu untuk menulis di papan tulis. Kemudian ada klasifikasi kedua yaitu media dalam bentuk papan. Contohnya yang pertama itu ada papan tulis yang biasa Bapak Ibu gunakan di sekolah, kemudian ada papan buletin dan papan magnetik, di mana kedua media ini juga berfungsi untuk menampilkan informasi atau pesan dalam bentuk visual agar mudah dilihat. Papan buletin sendiri ini berfungsi untuk menempelkan informasi menggunakan pin, sedangkan papan magnetik menggunakan magnet untuk menahan media pembelajaran. Selanjutnya yaitu ada papan flanel, di mana papan flanel ini merupakan media visual yang efektif untuk menyampaikan pesan melalui gambar atau potongan flanel yang dapat ditempel dan dilepas dengan mudah. Media ini juga menarik perhatian siswa dan memudahkan penyajian materi secara menarik. Selanjutnya untuk media cetak itu ada dua, yaitu ada buku teks dan surat kabar. Setelah mengetahui ketiga klasifikasi dari media sederhana dua dimensi, selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik media sederhana tiga dimensi. Kalau yang dua dimensi tadi hanya dalam bentuk panjang dan lebar, kalau tiga dimensi itu media pembelajaran yang memiliki tiga ukuran fisik, yaitu panjang, lebar, dan tinggi, sehingga dapat dilihat dari bagian arah manapun dan memberikan kesan nyata terhadap objek yang sedang dipelajarin. Adapun ciri-ciri dari media tiga dimensi itu yang pertama, memiliki bentuk nyata dan dapat dilihat dari berbagai sisi. Yang kedua, menampilkan objek secara realistis. Yang ketiga, itu ada memperjelas konsep ruang dan ukuran. Yang keempat, terbuat dari bahan sederhana seperti karton atau kayu. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis media tiga dimensi. Yang pertama yaitu model padat. Model padat sendiri itu merupakan media yang menampilkan bentuk luar suatu objek secara nyata untuk membantu pemahaman konsep. Nah, pembuatan model ini juga melatih kreativitas dan pemecahan masalah siswa melalui kegiatan konstruksi menggunakan bahan sederhana. Contoh dari model padat sendiri itu ada globe. Kemudian ada yang namanya model penampang. Kalau untuk model penampang sendiri, itu merupakan model yang memperlihatkan bagian dalam suatu objek untuk memahami susunannya. Model ini juga berguna dalam pembelajaran biologi maupun geografi karena menggantikan objek sesungguhnya yang sulit diamati secara langsung. Nah, contoh dari model penampang ini ada alat peraga tentang struktur kulit manusia, di mana dengan melihat model ini kita jadi tahu nih struktur apa aja yang ada pada kulit kita. Itu adalah model penampang. Kemudian ada yang namanya model susun. Model susun ini merupakan media tiga dimensi yang terdiri dari beberapa bagian yang dapat dilepas dan disusun kembali sesuai dengan bentuk aslinya. Nah, model susun ini juga menunjukkan struktur atau bagian-bagian suatu objek secara lebih nyata sehingga memudahkan siswa memahami hubungan antar komponen. Contohnya model susun itu biasanya ada pada alat peraga di pelajaran IPA atau biologi, alat peraga manusia yang bisa dilepas pasangin, seperti yang ada pada gambar. Selanjutnya yaitu ada model kerja. Nah, model kerja sendiri itu merupakan media tiga dimensi yang menampilkan cara kerja atau proses suatu sistem sehingga dapat diamati secara langsung. Nah, untuk model kerja sendiri itu tidak hanya menunjukkan bentuk objek, tetapi dia juga memperlihatkan bagaimana fungsi dan mekanisme dari kerja media tersebut. Nah, contohnya kalau untuk model kerja ini biasanya digunakan pada pembelajaran fisika. Ini contohnya model kerja ini alat untuk kincir angin, di mana dia bukan hanya melihat bentuknya saja, tetapi kita akan tahu bagaimana cara kerja dari kincir angin tersebut. Itu yang namanya model kerja. Selanjutnya yaitu ada diorama, di mana diorama sendiri itu merupakan model tiga dimensi yang menggambarkan suatu adegan atau peristiwa secara nyata dalam bentuk miniatur.
Nah, diorama sendiri itu merupakan penampilan objek seperti manusia, hewan, dan latar tempat secara menyatu sehingga membentuk satu kesatuan cerita visual. Nah, media diorama ini juga biasanya berfungsi untuk membantu siswa memahami peristiwa sejarah, situasi geografis, atau konsep tertentu melalui tampilan yang konkret dan menarik. Nah, biasanya diorama ini banyak ditemui di museum-museum, itu ada cerita-cerita sejarah yang ada miniaturnya. Selanjutnya yaitu ada model lapangan, di mana model lapangan sendiri merupakan representasi tiga dimensi dari permukaan bumi atau suatu wilayah tertentu yang menunjukkan bentuk, ukuran, dan ketinggian permukaan secara nyata. Model ini juga digunakan untuk mempelajari kondisi geografis, topografi, atau tata letak wilayah dalam bentuk miniatur. Kemudian ada yang namanya boneka. Kalau boneka itu merupakan media tiga dimensi yang berbentuk tiruan manusia, hewan, atau tokoh tertentu dan dapat digerakkan untuk tujuan pembelajaran atau hiburan. Dalam kegiatan belajar, boneka juga digunakan sebagai alat bantu untuk menyampaikan pesan, memperagakan peran, atau menjelaskan konsep secara menarik dan interaktif. Nah, baik, Bapak Ibu, mungkin itu saja penjelasan materi singkat tentang karakteristik dan jenis-jenis dari model dua dimensi dan tiga dimensi. Sebelum masuk ke penjelasan tugas, apa Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Apa yang ada mau ditanyakan atau kita langsung membahas mengenai tugas untuk 2 minggu ke depan? Kalau saya lihat di e-learningnya udah ada 2 orang yang ngumpulin tugasnya. Eh, 3. Udah ada 3 orang yang ngumpulin tugas. Ya, udah ada 3 orang yang ngumpulin tugas. Itu ada Bu Helen Bening, kemudian ada Bu Zumiro, sama yang terakhir ada Vina Latifatul Husna. Baik, kalau nggak ada yang mau ditanyain, untuk tugasnya, tugas yang pertama itu membuat rancangan desain media sederhana tiga dimensi, di mana Bapak Ibu diminta untuk merancang sebuah media sederhana tiga dimensi yang akan digunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Medianya yang dirancang juga harus sesuai dengan kebutuhan pembelajaran yang Bapak Ibu pilih. Rancangan media juga harus mencakup sketsa atau gambar media, deskripsi fungsi dan tujuan media, serta alasan pemilihan media tersebut. Jadi untuk yang di tugas pertama ini Bapak Ibu, format tugasnya kan, format laporannya udah ada ya di e-learningnya masing-masing. Tolong disesuaikan lagi. Untuk yang Bu Helen sama Bu Zumiro itu, karena yang diminta di tugas satu itu hanya rancangan sketsanya aja, jadi boleh digambarin aja sketsanya dulu terus dimasukin ke dalam laporannya. Kalau yang Bu Helen kan itu bentuknya udah jadi ya. Jadi kalau bisa digambar aja dulu sketsanya, itu yang dimasukin. Kalau untuk Bu Zumiro itu tolong disesuaikan lagi format laporannya, terus juga ditambahin lagi gambar untuk sketsanya. Kemudian eh ya, Sabrina ada yang mau ditanyain? Ya, Silahkan. permisi Ibu. Ya, Bolehkah itu di-share punyanya Ibu yang sudah selesai biar kita tahu bagaimana cara pengerjaannya? Terima oke. kasih. Oke, coba kita share yang ini ya, yang betul ya. Yang betul itu ada punya Vina. Punya Vina ini udah betul nih. Coba kita share.
Vina, saya izin share ya, biar teman-teman yang lain juga tahu gimana itu. Iya, Bu. Nah, gini Bapak Ibu, jadi disesuaikan sama format yang ada pada e-learningnya. Kemudian kan diminta tadi tuh ada topik pembelajarannya apa, bagaimana sketsanya. Nah, ini sketsa yang diminta ini seperti ini, Bu. Digambar aja gimana mau bentukannya. Kalau bisa dari 25 orang yang ada, jangan ada yang sama bentukannya atau idenya. Kalau bisa beda-beda semua ya. Nah, ini. Jadi dibuat sketsanya, kemudian deskripsi medianya bagaimana, apa aja yang ada di dalam media yang akan dibuat, kemudian bagaimana cara penggunaannya. Selanjutnya itu ada tujuan pembelajarannya sama justifikasi pemilihan media atau alasan dari memilih media tersebut untuk apa. Jadi untuk tugas yang pertama itu hanya dalam bentuk sketsa aja Bapak Ibu. Belum belum dalam bentuk jadinya medianya. Nah, untuk bentuk jadinya itu nanti adanya di tugas yang kedua, di sesi kelima. Nah, untuk yang di tugas kedua itu, sampai sini dulu Ibu Sabrina, paham nggak kira-kira? Iya, Bu, sudah paham. Jadi gambaran itu ya, samping kanan kiri, kemudian depan, belakang gitu. Ya, betul sekali. Hanya sketsanya saja. Oh iya. Oke. Kalau untuk yang media nyatanya itu adanya di tugas kedua Bapak Ibu. Nanti di tugas kedua itu Bapak Ibu disuruh memvideokan bagaimana cara membuat medianya, kemudian coba saya share untuk yang tugas keduanya, biar Bapak Ibu ada persiapan. Nah ini, untuk tugas keduanya itu kan belum ada ya, karena adanya kebuka tugasnya itu di sesi kelima. Tapi di sini saya coba share aja untuk tugas keduanya, biar Bapak Ibu bisa persiapannya dari jauh-jauh hari, nggak mepet hari. Itu di tugas kedua Bapak Ibu disuruh membuat media sederhana 3 dimensi dengan rancangan yang telah dibuat pada tugas satu tadi. Jadi sketsa yang ada itu direalisasikannya itu di tugas kedua. Nah, proses pembuatannya juga harus didokumentasikan dengan baik dan hasil akhirnya harus mencerminkan rancangan yang telah disusun dan setelah selesai akan dibandingkan dengan hasil akhir dengan rancangan dan merefleksikan proses pembuatan yang Bapak Ibu lalui. Nah, langkah-langkahnya yaitu ada ini, menyiapkan alat bahan, memulai pembuatan, kemudian dokumentasi proses, dan refleksi, serta laporan. Nah, itu formatnya juga nanti ada di e-learningnya untuk yang tugas kedua. Kemudian untuk yang web kedua besok, kalau bisa nanti kita akan menampilkan hasil dari eh, media yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi saya minta Bapak Ibu untuk web kedua itu Bapak Ibu yang mempresentasikan hasil dari tugas yang udah dibuat. Apa aja yang dipresentasikan itu sesuai dengan laporan yang udah dibuat aja. Gak apa-apa, boleh pakai laporannya, boleh kalau mau buat PowerPoint-nya juga boleh. Itu nanti akan saya nilai langsung ketika di web kedua. Begitu. Terkait tugas, apa masih ada yang bingung atau bagaimana Bapak Ibu? Untuk tugasnya sangat sederhana ya. Jadi saya harap Bapak Ibu juga bisa paham dan ikuti aja format laporan yang didapat, bagaimana, ikutin aja, jangan format laporannya apa, dibuatnya bagaimana gitu. Itu komponen penilaiannya kan udah ada. Bapak Ibu juga bisa lihat di sesi ketiga, komponen penilaian juga udah ada. Apa aja yang akan dinilai dari tugas Bapak Ibu. Begitu. Izin bertanya, Bu. Boleh Ibu, silakan. Maksudnya yang 3 dimensi dan 2 dimensi itu kalau untuk PAUD itu sketsanya untuk PAUD juga, Bu, maksudnya ya?
Iya, betul Ibu. Sesuai di mana instansi Ibu belajar aja atau mengajarnya di mana. Kalau di PAUD berarti untuk media pembelajaran di PAUD. Kalau di SMP berarti untuk di SMP begitu. Disesuaikan aja sama materi yang ada. Ya, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, ada lagi Bu yang mau ditanyain? Jadi kalau untuk web itu saya harap Bapak Ibu bisa maksimal mengikutinya, walaupun eh, kan waktu web itu 2 jam ya Bapak Ibu, seharusnya 2 jam. Tapi nanti sekiranya Bapak Ibu udah paham terkait tugasnya apa atau materinya bagaimana, nggak perlu 2 jam juga nggak apa-apa gitu. Yang penting Bapak Ibu paham akan tugas yang akan dibuat dan dikumpulkan. Jadi untuk tugas kedua itu semuanya divideoin mulai dari proses pembuatan, proses penyiapan alat dan bahan, itu semuanya divideoin, nanti yang dikirimkan itu hanya dalam bentuk linknya aja. Begitu. Berarti Ibu Maharani izin bertanya. Iya, Berarti tidak ada batasan maksimal durasi ya, Bu? nggak ada. Wah, ya. Jadi nanti yang dikumpulin itu dalam bentuk link aja. Kalau nggak bisa upload di YouTube, boleh link Google Drive-nya aja yang dikumpulin, nggak apa-apa juga. Begitu. Pokoknya yang di videoin itu mulai dari proses penyiapan alat bahan hingga jadinya bagaimana. Maaf izin Ibu, Iya, mau Ibu. tanya. Untuk video ini harus full atau bisa editan Ibu? Boleh kalau mau diedit-edit nggak apa-apa juga, Bu. Jadi kalau kita dari awal kan agak lama ya, kan proses pembuatannya juga nggak sebentar, nggak yang 10 menit, 15 menit ya, bisa berjam-jam. Itu nggak apa-apa kalau mau Ibu edit, nggak apa-apa Ibu percepat atau bagian-bagiannya aja, misalnya penyiapan alat bahan, begini caranya, begitu. Nggak apa-apa kalau dipotong-potong juga nggak apa-apa, Bu. Terima kasih Bu. Baik. Untuk deadline, Ibu, ya, Bu, Ibu, ya, ya, izin bertanya. ya. Kemarin kan kebetulan saya waktu membuat tugas satu itu saya juga langsung membuat apa namanya medianya gitu loh Ibu. Mm-mm. Eh, saya tunjukkan ya Ibu. Nah seperti Ya, ini. Ini mm-mm. saya buatnya dari apa stik es krim itu loh Ibu. Ya, Ini betul. apakah bisa dipakai Ibu? Sebetulnya bisa dipakai, tapi yang diminta dari tugasnya itu video proses pembuatannya, Ibu. Begitu. Oh Jadi, iya, maksud saya mm, eh, bahannya kan banyak Ibu. Saya pakainya mm, di stik es krim itu bisa ya Bu ya. bisa, boleh. Untuk tugas satunya itu sebenarnya saya sudah membuat, sudah jadi, Mm, mm, tapi belum saya kirim. Eh, apa di gambar itu sama seperti teman-teman yang lain mungkin ya. Saya mm. foto saja, bukan sketsa. Berarti itu diubah menjadi bentuk sketsa gambar Iya, gitu. kalau kita dalam bentuk sketsa aja, karena yang diminta di awal kan sketsanya aja, Bu, belum dalam bentuk jadinya. Bagusnya dalam bentuk sketsa aja dulu. Oh iya, terima kasih Ibu. Oh, sama-sama. Mungkin yang lain ada yang mau ditanyain lagi, Ibu. Untuk tugas pertama itu terakhir dikumpulkan tanggal 3 November ya Bapak Ibu. Jangan sampai telat. Kalau bisa jangan sampai telat dikumpulkannya. Kemudian untuk sesi keempat itu nggak ada tugasnya. Jadi Bapak Ibu disuruh belajar mandiri aja untuk sesi keempat. Jadi untuk mata kuliah ini em, itu kita memang tugasnya hanya ada pada sesi ketiga, kelima, dan ketujuh. Jadi untuk tugas yang pertama tadi kita disuruh membuat sketsanya. Kemudian yang tugas kedua itu nanti disuruh membuat video untuk pembuatan media sederhana 3 dimensinya. Nanti di sesi ketujuh itu Bapak Ibu membuat video juga bagaimana media itu digunakan di dalam kelas. Begitu. Jadi nanti disuruh bagaimana proses pembelajarannya menggunakan media itu. Bapak Ibu juga disuruh untuk membuat laporan lagi.
membuat laporan terkait hasil dari media yang sudah Bapak Ibu implementasikan di dalam kelas. Untuk itu, Maaf jadi Ibu, untuk yang laporannya itu apa Ibu? gimana Ibu? Untuk yang laporan tugas yang ke-7 itu loh Bu, itu kita buatnya sama seperti apa? Laporan itu apa? Seperti apa Enggak, nanti bentuknya laporannya? nanti di sesi ketujuh itu laporan tugasnya itu hanya sama, nanti formatnya juga dikasih. Jadi Bapak Ibu di situ hanya menjelaskan skenario pembelajarannya bagaimana dalam penggunaan media tersebut. Kemudian nanti Bapak Ibu juga disuruh mendemonstrasikan penggunaan medianya. Jadi sama videonya, tautan videonya aja yang akan di apa dikumpulkan di e-learningnya. Kemudian Bapak Ibu nanti di sesi ketujuh itu disuruh mempresentasikan bagaimana langkah-langkah pendemonstrasian dari penggunaan media yang udah Bapak Ibu buat. Begitu aja sih. Jadi nanti untuk web yang kedepannya mungkin kita akan lebih banyak presentasi dari Bapak Ibu sekalian terkait media yang udah dibuat begitu. Untuk web kedua itu nanti presentasinya terkait media yang udah Bapak Ibu buat. Untuk di sesi ketujuh itu presentasinya terkait hasil dari penggunaannya, apakah ada efeknya terhadap pembelajaran siswa atau bagaimana. Jadi nanti merefleksi dari hasil pembelajaran dan penggunaan media yang sudah dibuat begitu. Gitu Bapak Ibu, apa ada lagi? Apa ada yang kurang paham atau bagaimana? Izin bertanya, Bu. Boleh, Bu. Nah, kalau misalnya membuat pas bunga itu kan, Bu, misal dari stick es krim termasuk 3 dimensi kan, Bu. Ya, termasuk 3 dimensi. Jadi sekarang buat sketsa saya dulu digambar gitu ya, gitu kan satunya ya. Berarti untuk vas bunga itu, kalau vas bunga kan Bu, dalam pembelajaran itu digunakan di materi apa, Bu? Di materi tanaman, Oh, tanaman bunga. Ya, boleh, boleh, tanaman hias juga boleh. Aku boleh, sekarang bagi tanaman hias ya, temanya. boleh, boleh. Berarti Hmm, pembuatan vas bunga dari stik es krim ya? ya, maksudnya nanti kan dalamnya kita taruh ada kayak gabus gitu ya. Eh, maksudnya di awalnya itu untuk sesi satu ini saya gambar dulu, Bu. Maksudnya gambar sketsa saya dulu. Mm-mm. Boleh. Berarti nanti Hmm. anak-anak bisa belajar dari vas bunga itu apa aja dari, Baru, baru sketsanya, maksudnya nanti ke depannya baru aslinya, wah. berarti di bunganya itu misalnya ada daunnya, ada akar bunganya gitu, Bu. Iya, itu tema, Bu. Tapi kan ini kalau 3 dimensinya itu khusus membuat vas bunga termasuk hasil karya anak itu kan, kerajinan. Kalau yang dimaksud di sini itu, Bu, media pembelajaran untuk yang Ibu ajarkan. Misalnya kalau misalnya materinya lagi struktur tumbuhan gitu kan. Hmm. Nah, bisa tuh buat bunga misalnya dari stik es krim, mulai dari kelopaknya, putiknya, Iya, tangkainya, daunnya, akarnya. iya, iya. Ya ngerti, Bu. Itu media yang akan ditampilkan buat anak ya. Nah, ya, media yang akan ditampilkan oleh anak, bukan Hmm. hasil hasil karya anak, bukan, Bu. Bukan, iya, yang maaf, Bu. Maaf tadi. Eh, Takutnya nanti kan salah persepsi ya Ibu ya, nanti Hmm. yang dimintanya media untuk pembelajaran anak, tahu-taunya Ibu cuman buat vas bunga aja, itu kan berarti nanti kan yang ditampilkan hanya karya anaknya aja. Anak hanya belajar untuk bagaimana caranya membuat vas bunga dari stik es krim, bukan belajar dari eh, media yang udah Ibu kembangkan gitu. Jadi lebih cocoknya saya pilih bunga aja, Bu, ya. Buat Ya, tanaman bunga aja ya, ya, dari stick. teman bunga, Ya. betul. Jadi Jadi untuk tugas satu ini saya buat gambarnya dulu. boleh, Ya. ya, Hmm. digambar aja, di sketch aja, nggak perlu yang gambar
yang betul Pasti. gambar. Yang penting paham aja ini nanti yang pertama ini ada nanti kelopaknya, bentuk putihnya bagaimana begitu. Ya, terima kasih Bu, ini baru mengerti. Nah, baik. Nggak apa-apa Ibu kalau nggak paham ditanya aja. Tapi Ya. miskonsepsi kita kan boleh Bu Hurimawati, silakan. Iya, mohon maaf Ibu telat masuk tadi. Baik. Soalnya saya ngurus bayi juga. Iya, nggak apa-apa Ibu. Nah, saya mau bertanya, saya berencana untuk media itu membuat kandang sapi. Mm-mm. Boleh juga kan kambing itu satu. Kebetulan topik pelajaran kita sekarang pekerjaan yang ada di desa karena di kampung saya kebanyakan Mm-mm. pekerjaan menjadi peternak sapi sama kambing. Ya, Ya. Nah, saya berencana membuat kandang sapi dari kardus sama setik. Tapi untuk tugas satu ini saya buat sketsanya dulu ya, bentuk gambarnya dulu. iya dalam bentuk gambarnya aja dulu Bu. Berarti yang ada di media Ibu tuh misalnya kandang kambing, ada kambingnya, ada sapinya, begitu. Oh, harus juga ada kan sapi sama kambingnya. Iya, kalau cuman kandangnya aja, Oh, begitu. Kalau kandangnya aja kan nanti siswanya rada bingung kali ya. Kandang apa iya. nih Bu? Bisa-bisa kandang ayam, bisa-bisa kandang kelinci, gitu. Kalau bisa, lebih baik Mm-mm. ada hewan-hewannya. Nah, hewannya itu bisa ndak kita buat dari itu plastisin gitu. Boleh, nggak apa-apa Ibu. Pokoknya sekreatif Ibu. Bagaimana Oh, gitu. Nanti di videoin. Jangan lupa untuk yang tugas keduanya, Bapak Ibu sekali lagi divideokan proses pembuatan mulai dari penyiapan alat bahan sampai medianya jadi. oh iya. Iya. Apa ada durasi waktunya Eh, videonya, Bu? durasi waktunya nggak ada, Bu. Oh, Jadi oh. yang dikirimkan itu dalam bentuk link aja. Boleh link Oh, YouTube. kita link ke upload di YouTube dulu. Ya, Link boleh. kita kirim. Hmm. Jadi nanti ya diedit-edit lah sedikit. Iya, Dikasih Bu. teksnya, penyiapan alat dan bahan. Jadi Hmm. menonton videonya. Ya, Ibu, terima kasih. Sama Ibu. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyain? Tugas ketiga. Ada lagi yang mau ditanyain Bapak Ibu? Boleh silakan. Izin lagi Bu, maaf nih kebanyakan nanya. Gak apa-apa Bu. Ini kita ada ujiannya Bu, mata kuliah ini. Kalau ujian nggak ada kayaknya untuk mata kuliah ini ujiannya hanya yang di sesi ketujuh tadi Bu. Bagaimana implementasi dari media pembelajaran yang udah Ibu buat tadi. Di video pembelajaran kita Bu, Ya, presentasi ya. video pembelajarannya itu merupakan nilai tugas akhirnya. Jadi Gitu. besok pokoknya dipresentasikan hasil dari medianya, bagaimana hasil implementasi di sekolahnya, itu nanti di sesi ketujuh, di akhir November, oh, insya Allah. Gitu. Ya, baik Bu. Misalnya Ibu, Boleh, silakan Bu. untuk tugas ketujuh berarti hanya mempresentasikan itu ya ke anak-anak Iya, medianya, iya. bukan video satu hari Bukan, pembelajaran. bukan video Oh, pembelajaran saat menggunakan media itu aja, Ibu. Jadi nanti oh iya. proses pembelajarannya bagaimana, nanti itu dibuat di laporannya, saat kapan media itu digunakan, kan ada orientasi dulu, sama kayak jatuhnya kayak RPS kali ya, di mana medianya diletakkan, di mana saat kapan medianya digunakan dalam pembelajarannya gitu. Oh iya Ibu, punya saya kan bisa dimainkan untuk anak-anak. Itu boleh anak-anak praktek sekalian gitu Bu? Boleh, boleh, boleh. Malah bagus. Pokoknya senyata-nyatanya pembelajaran. Nanti yang Oh, dikumpulkan itu. baik Ibu, terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Selanjutnya pada Saya yang izin bertanya, Bu. boleh, Bu Helen, silakan. Oh iya, berarti untuk
yang di sesi 7 itu tidak perlu ada pembukaan dan penutup ya, Bu ya? Baiknya bagaimana pembelajaran Ibu di kelas. Jadi kan nanti yang di tugas ketujuh itu Bapak Ibu diminta menjelaskan juga saat kapan. Ini coba ya saya buka. Ya, skenario pembelajarannya bagaimana. Jadi tetap bagaimana biasanya Ibu pembelajaran bukan yang kayak langsung menggunakan media, enggak. Pembukaan dulu. Jadi kan skenario pembelajarannya ada tuh, mulai dari orientasi, kemudian eh, refleksi, eh, bertanya dulu tentang materi yang kemarin, kemudian baru saat kapan medianya itu digunakan, Ibu. Jadi bukan yang blok masuk, langsung rekam video, langsung gunain media pembelajaran, enggak. Oh iya, Bu. Baik. Terima kasih. Iya, sama-sama. Sampai sini paham nggak Bapak Ibu terkait tugasnya? Paham, Bu. Paham, Ibu. Baik. Ibu maaf, Ya, silakan Bu. eh, itu kalau punya saya topik pembelajaran sama fungsi media itu kok hampir sama ya, Bu? Topik pembelajaran dan fungsi media di tugas yang keberapa, Bu? Iya, Tugas di pertama. tugas pertama. Iya, Fungsi pembelajaran. Tugas pertama. yang topik pembelajaran poin 1 sama deskripsi media kan ada fungsi media itu ya, Bu. Itu kok Ya, hampir sama ya, Bu? coba saya lihat dulu. Fungsi tiga. Satu. Topik pembelajaran sama Bu Ina tadi topik pembelajaran sama apa, Bu? Topik, Bu. Topik pembelajaran Sama itu sama deskripsi media itu loh, Bu, yang fungsi media poin 1, fungsi media sama yang atas sendiri kan ada topik pembelajaran. Nah, itu saya kira temanya gitu, Bu. Ternyata itu kan harus apa? Dideskripsikan ya, Bu, topiknya. kalau menurut saya sih cukup topiknya aja misalnya maunya pembelajaran apa gitu, Bu. Oh, seperti tema itu ya, Bu. Ya, temanya apa? Misalnya kan temanya lingkungan, berarti itu termasuk topik pembelajaran gitu ya, Iya, Bu ya. ah, Oh, betul. iya iya. Jadi nanti baru dijelaskan fungsi dari pembuatan apa tadi topik Ibu? Topiknya lingkunganku. Nah, lingkunganku berarti nanti fungsinya apa? Ibu jelaskan medianya untuk pembelajaran lingkunganku tuh apa? Secara rinci dijelasin lingkungan kan kalau secara umum luas ya cakupannya lingkungan tuh. Nah, nanti di Iya, untuk itu materi lingkungan ya apa? kebetulan bulan ini temanya di sekolah masih lingkunganku, Bu. Nggak apa-apa. Berarti topiknya Iya. cukup aja lingkunganku. Nah, nanti Oh di gitu, iya, iya. ya nanti di deskripsi medianya baru fungsinya apa, bagaimana cara penggunaan medianya, kemudian tujuan pembelajarannya untuk apa, gitu. Nggak perlu penjelasan kalau untuk topik, Ibu, terima kasih. ya kalau untuk topik pembelajaran saya rasa nggak perlu. Iya, tadi saya iya, saya lihat contohnya yang di-share Ibu tadi ada Oh, gitu. apa? Tujuan-tujuan itu. Terima kasih, Ibu. Ya nggak apa-apa, sama-sama, Bu. Lanjut, Ibu, ada yang mau ditanyain lagi? Kalau masih bingung atau bagaimana? Pokoknya kalau sekiranya ada yang bingung atau ada yang ragu, nanti boleh ditanyain aja langsung, boleh di grup atau japri saya juga boleh.
Bapak Ibu ada yang baru join, belum di absen? Ada yang belum di absen, Bapak Ibu sekalian? Enggak, udah absen semua ya? Bu Helen. Bu Helen belum bergabung di grup ya, Bu? Sudah Bu, baru aja masuk. Jadi begitu ya Bapak Ibu, untuk web yang selanjutnya. Bu Huri ini belum masuk grup Bu Anita atau bagaimana? Saya tadi bantu masukkan kok nggak bisa tuh Bu. Kalau yang Bu Helen sudah bisa. Oh ya, nanti saya masuk kalau gitu lewat linknya ya Ibu. Oke, udah ada linknya Bu? Di mana linknya ada di e-learning? Ah iya, Ya nanti ya Bu, selesai ini saya coba buka kembali. baik. Kembali. Mm-mm. Bapak Ibu diharapkan aktif sering dibuka e-learningnya biar tahu informasinya bagaimana. Soalnya dari yang di sesi kemarin itu banyak yang tidak tahu informasi, jarang membuka e-learning. Karena kita Bu Maharani izin. iya Ibu. Saya izin sholat sebentar ya Bu. Baik Ibu, silakan Bu. Karena habis ini saya ada matkul lain Boleh Ibu. jam 3. Baik. Ya Bu, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Kita Zoom-nya sampai jam 4 ya Ibu. Sampai jam 4, kalau udah sekiranya nggak ada yang ditanyain lagi, nggak apa-apa kalau mau kita akhiri aja. Ya soalnya ini di tempat saya jam 4 di Ibu itu jam 5 di sini. Oh gitu. Oke Ibu. Ya nanti dah saya izin salat kalau udah selesai Baik, diskusinya. baik Ibu. Ya, makasih. Sama Ibu, ini absennya di mana, Bu? yang absen saya Ibu. Jadi saya Oh, absen. dipanggil dulu. Oh iya, iya. Tadi kan udah dipanggil ya. Dipanggil. Iya, Bu. Kira ya ada linknya. Kalau udah dipanggil berarti udah di absen. Takutnya nanti dia nggak hadir di sini, di web dia absen. Padahal dia nggak hadir di sini. Itu banyak kejadian. Ada yang belum di absen Bapak Ibu? Ibu. Siapa tadi? Ibu Helen. Ibu Helen udah diabsenin ya. Sudah Bu. Baik, Bapak Ibu, apa ada yang mau ditanyakan lagi terkait tugas-tugas selama beberapa minggu ke depan? Jadi ingat Bapak Ibu, untuk yang tugas pertama itu deadline-nya di tanggal 3 November. Kemudian di sesi keempat nanti Bapak Ibu untuk belajar mandiri di sesi keempat. Kemudian kita ketemu lagi di sesi kelima. Di sesi kelima itu Bapak Ibu harus mempresentasikan hasil dari media yang telah Bapak Ibu kembangkan. Sesi kelima itu kira-kira awal November berarti. Ya sekitar tanggal 3 sesi kelima. Untuk jadwal tuh webnya tetap di jam sekarang, apa ada yang keberatan atau mau ganti jam?
Mau di malam hari kah atau tetap di siang hari? Siang hari aja Ibu. Gak apa-apa ya, berarti di setiap hari Sabtu, jamnya sama jam 2 atau mau diganti pagi aja? Jam 2, Kalau bisa jam 1, Ibu. jam 1 ya. Jam 1 bagaimana, Ibu? Boleh Iya, berarti untuk, soalnya jam 3 saya mata kuliah lain. oke. Berarti untuk yang web selanjutnya itu kita di jam 1 di hari Sabtu ya Bapak Ibu. Ya, Ibu. Baik. Tempatnya Ibu. Bagaimana Ibu? Ya, setuju Ibu. Oke. Di hari Sabtu jam 1. Berarti kalau di tempat saya jam 2 dia di Lombok, Ibu. Oh, Ibu dari Lombok ya? Ya, dari Lombok Timur. Udah saya perkenalan di e-learning pendahuluan itu. Baik. Lombok Ya. Timur mana Ibu Huri? Kecamatan Ekmal. Saya juga dari Lombok Timur soalnya. Kecamatan mana? Sakra Timur. Oh, Sakra. Saya dari Kalijaga. Kecamatan Ekmal. Tapi jauh-jauh ini ya, dari Lombok. Iya. Berarti Kita belum perkenalan, Bu. Iya, Ibu siapa ini yang dari Sakra? Wana Karisma. Oh, Risma. Saya masuknya tadi pukul 3. Jam 2 di tempat Ibu tutor. Kan kita mulai jam 3. Tapi lebih 10 menit baru saya masuk tadi. Oh gitu, berarti kalau jam 2 di WIB berarti di sana jam 3 ya? Iya. Oh gitu, berarti untuk yang selain WIB itu Bapak Ibu menyesuaikan aja ya waktunya? Iya, Ibu. Aman. Baik, Ibu tutor dari mana? oh, kalau saya itu sekarang domisilinya di Padang, Ibu. Oh, jauh banget. Iya, di Sumatera Barat. Nah, Sumatera. Kalau Bu Yuni dari mana Bu Yuni? Di Bangka Belitung, Ibu. Oh, Bangka Belitung. Ya. Bangka. Ini Ibu bertanya, Ibu. Boleh, Ibu. Ini kan media pembelajarannya nanti pas di praktek yang ketiganya itu kan mesti dipraktekkan ke anak. Apakah media pembelajaran itu mesti bisa dimainkan oleh anak atau tidak, Ibu? Tidak. Tidak ya? Tidak. Jadi saya ada pemikiran sih Bu baru terlintas mau membuat metamorfosis kupu-kupu itu termasuk nggak Bu ya? Termasuk Ibu. Jadi kan metamorfosis kupu-kupu kan anak-anak bisa belajar dari media yang udah Ibu buat. Oh iya iya. Jadi lebih nyata kan nampak di dia. Oh ternyata kupu-kupu tuh gini loh proses metamorfosisnya. Jadi bayangan dia itu. Jadi media yang dikembangkan tidak mesti anak-anak bisa memainkan Ibu-Ibu. Oke, baik Ibu. Intinya media pembelajaran yang membantu proses pembelajaran Ibu di kelas. Baik Ibu. Oke, agar pembelajarannya lebih interaktif ya, tidak monoton. Biasanya kan ya ceramah gitu. Oh, metamorfosis kupu-kupu tuh gini. Jadi dengan media yang Ibu kembangkan itu anak-anak jadi bisa lebih mudah memahaminya. Oh, ternyata gini ya metamorfosisnya gitu. Kalau anak bisa memainkan juga lebih bagus. Yang penting sebagai ibaratnya media yang bisa membantu Ibu untuk anak-anak tuh cepat paham terkait proses kupu-kupu itu terjadi gitu kan. Iya, begitu. Oke, baik Ibu. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Ada lagi Ibu yang mau ditanyain? Boleh Bu Huni? Saya mau tanyakan ini, misalnya kan boleh enggak kita tidak memakai untuk memvideokan itu kita memakai berapa anak? Maksudnya Bu, gimana Bu? Kan misalnya kan saya ngajar di 20 anak misalnya kan, ini kita mau buat video. Apa boleh kita memakai 10-nya anak atau berapa?
Kalau bagusnya sih satu kelas. Oh iya. Jadi memang tampak nyata bahwasanya media yang udah Ibu buat tuh memang Ibu implementasikan di dalam pembelajaran. Oh iya. Tuh. Iya, Kalau satu rombel itu kan di sekolah saya 14 sama 15. Di tempat saya ngajar itu ada rombelnya 14 sama 15 karena muridnya hanya 29 di kelas A, terus di kelas B, terus di kelas A-nya sih banyak, dia 30-an lebih. pokoknya di satu kelas aja nggak apa-apa Ibu. Ya pokoknya ya Ibu ya, di satu kelompok. Iya, betul. Iya. Kalau Ya Ibu. Iya. diambil 5 orang aja kan ketara kali tuh. Oh, settingan ternyata nih videonya. Oh. Gitu. Jadi kan kita bisa nilai tuh. Ah, kayaknya settingan deh. Ini cuma 5 anak. Paling udah nanti kamu gini ya, kamu gini, kamu gini. Bagus Ya. di dalam kelas, satu kelas. Jadi memang kelihatan bahwasannya yang Ibu buat tuh memang berfungsi untuk membantu pelajaran dalam kelas begitu. Oke ya Ibu. Ya Ibu. Oke, ada lagi Ibu? Ibu, izin bertanya lagi. Boleh, silakan Bu. Berarti yang dimaksud media pembelajaran di sini tidak termasuk APE ya, Ibu? APE? Baru sekali saya dengar tuh Bu. Oh, itu alat permainan edukatif. Oh, alat permainan edukatif. Ya. Selagi yang bersifatnya itu pembelajaran dan bentuknya 3 dimensi, nggak apa-apa Ibu. Makanya tadi saya kalau bisa dimainkan oleh anak juga nggak apa-apa, kalau enggak juga nggak apa-apa. Yang penting media yang dibuat itu berisi informasi terkait materi hari itu. Oh iya, terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Masih ada yang mau ditanyain terkait tugasnya? Berarti udah bisa ya membedakan mana yang 2 dimensi, mana yang 3 dimensi, mana yang namanya mock up, mana yang namanya diorama. Jadi intinya sama-sama miniatur semuanya. 3 dimensi itu seperti miniatur, hanya saja implementasinya aja yang beda-beda. Kalau mock up itu biasanya untuk lebih ke miniatur gedung-gedung atau arsitek yang sering pakai tuh rancangan bangunan arsitek. Kalau yang diorama itu lebih ke cerita-cerita sejarah, kayak bentuk manusia, hewan, makhluk hidup, gitu. Berarti udah paham semua ya Bapak Ibu. Intinya untuk tugasnya itu yang pertama, jangan lupa itu hanya gambarnya aja, sketsanya aja bagaimana. Kemudian untuk tugas kedua itu proses pembuatannya. Untuk tugas ketiga itu implementasi dari media yang sudah dibuat di dalam pembelajaran kelas. Jadi besok untuk tugas kedua Bapak Ibu menjelaskan dari hasil laporannya, dipresentasikan, kemudian nanti langsung saya nilai. Untuk tugas kedua berarti ya hasilnya bagaimana laporannya. Pokoknya yang Ibu buat apa, itu nanti Ibu presentasikan di tugas kedua. Insya Allah cukup ya 2 jam untuk kita presentasi semuanya kalau bisa. Begitu. Ada lagi yang mau ditanyain Bapak Ibu? Kayaknya ibu-ibu semua ya. Gak ada yang laki-lakinya cuma 2 dalam satu kelas. Kalau boleh tahu Ibu, jurusannya apa dari TP atau dari luar TP? Kalau Bu Yuni dari PG PAUD? Oh, berarti rata-rata PG PAUD ya? PG PAUD. PG PAUD.
Berarti Sebagai PAUD semua. sebagai PAUD semua ya Ibu? Iya, Bu. Apa-apa. Jadi begitu ya Bapak Ibu terkait tugasnya seperti itu. Masih ada yang bingung? Jadi Bapak Ibu dari sekarang udah bisa mempersiapkan untuk tugas yang kedua dan tugas yang ketiga. Jadi memang untuk di sesi keempat itu kan, sesi kedua itu ada kolom kuisnya ya. Kuis itu karena nggak wajib jadi nggak saya isi. Jadi sekiranya nanti ada yang mau bertanya, boleh japri atau kalau lebih cepatnya sih saya responnya di WA ya. Kalau di kolom diskusi itu nanti takutnya nggak kelihatan sama saya. Jadi kalau masih ada yang bingung-bingung terkait tugasnya, itu boleh langsung japri aja. Gitu. Misalnya udah jadi nih Ibu, ini betul nggak Ibu? Gitu banyak tuh mahasiswa yang gitu. Ibu kalau gini betul nggak ya? Boleh nanti diskusi sama saya di WA aja. Tuh. Ibu izin bertanya, Ibu. Bu. Jika saya menggunakan balok, misalnya temanya rumah, saya menggunakan medianya itu balok, sentra balok, itu kira-kira boleh nggak ya, Bu? Kan modelnya bongkar pasang. Berarti Ibu membuat baloknya gitu? Atau Menggunakan media balok sentra balok. Berarti balok yang udah jadi ya? Udah jadi, tapi kita rancang menjadi bentuk rumah seperti itu. Berarti konsepnya lepas pasang ya? Iya, kira-kira bisa nggak? Kalau gitu berarti nanti proses pembuatannya bagaimana? Ya kita merancang bentuk rumah, ada atap, halaman, ruang tidur seperti itu, kamar mandi. Nanti menggunakan balok-balok bentuk persegi panjang, lingkaran gitu, Bu. Berarti balok udah jadi ya? Ya, yang kita susun menjadi bentuk rumah seperti itu. Berarti alat bahannya hanya balok aja? Iya, ya seperti ada pagar, mungkin kita tambahkan kayu atau seperti itu, Bu. Kira-kira bisa tidak ya? Berarti itu untuk materi pembelajaran apa tuh, Bu? Yang akan Bisa kita tema lingkungan rumah, kita buat rumah menggunakan balok tersebut, Bu. Kira-kira bisa nggak? boleh sih kalau memang temanya lingkungan sekitar rumah ya, berarti nggak hanya ada rumah ya? Ya, nanti kan ada miniatur pohon gitu bisa kita tambahkan, tapi sudah bentuk jadi. Bentuk berarti ya berarti Ibu tinggal nyusun-nyusun aja ya? Iya, kira-kira boleh nggak seperti itu, Bu? Atau kita memang merancang sendiri semuanya? Kalau bagusnya sih merancang dari awal. Kalau Dari bagus. awal. Jadi, Seperti misalnya kita tema apa ya? Misalnya tanaman, berarti kita menyiapkan untuk membuat tanaman itu ya, Bu, seperti yang ditanyakan tadi. betul. Bisa dari apa? Plastisin atau apa? Itu boleh juga tuh kalau dari plastisin. Berarti bisa ya, Bu, kalau misalnya kita mau membuat bentuk buah gitu kan, tanaman apa buah dari plastisin, bisa? Boleh. Oh. Berarti ada pohon, ada buahnya, ada daunnya gitu ya. Nggak yang cuman buah tok gitu. Berarti tidak boleh hanya plastisin gitu, tidak ditambahkan dengan yang lain seperti apa ya? Vasnya misalnya vas bunganya menggunakan ada tempat gitu, atau boleh semuanya plastisin? Boleh full plastisin, boleh Ibu. Yang penting ada unsur pembelajaran di dalamnya. Jadi media yang Ibu kembangkan tuh ada unsur pembelajarannya. Misalnya di pohon ada apa aja struktur pohon kita buat dari plastisin boleh. Nggak apa-apa. Baik-baik, Bu. Terima kasih, Bu. Bu, sama-sama Bu. Yang lain ada lagi Bu? Kalau mau bertanya boleh. Bunda, boleh nggak minta ini makan roti pakai? Ada lagi atau udah paham Ibu terkait tugasnya?
Berarti untuk yang Bu Helen tadi tugasnya boleh itu ya, direvisi dulu ya. Nanti digambar aja dulu sketsanya bagaimana. Kalau yang saya lihat kan itu udah gambar bentuk bentuk jadi ya. Iya, Bu. Kalau bisa nanti direvisi aja dulu, digambar aja sketsanya. Sama tadi Baik, Bu. tugas Bu Zumiro juga. Bu Zumiro nggak join Zoom ya? Kayaknya nggak join Zoom nih Bu Zumiro nih. Iya. Bu Zumiro itu tugasnya nggak ada sketsanya. Jadi Bapak Ibu petunjuk-petunjuk yang ada di tugasnya itu mohon dipahami dan dibaca dengan teliti apa aja yang disuruh. Jangan buru-buru kumpul, taunya yang dikumpul nggak betul gitu. Jadi lebih baik bertanya daripada kerja dua kali. Jadi seandainya Bapak Ibu ada yang bingung, masih ada yang kurang ngerti terkait tugasnya, boleh bertanya. Jangan tiba-tiba kumpul, cepet-cepet kumpul, tahu-tahu salah. Gitu kan kerjanya dua kali, jadi membuang waktu Bapak Ibu juga. Gitu. Jadi Bapak Ibu untuk tugasnya jangan lupa yang pertama itu deadline-nya di tanggal 3 November. Tanggal 3 November. Untuk web yang kedua berarti 2 minggu lagi. Nanti untuk jadwal pastinya saya share di e-learning dan di grup WhatsApp. Jadi kalau bisa sering cek-cek e-learningnya. Jadi biar nggak ketinggalan informasi begitu. Ibu mau izin bertanya. Boleh Ibu, silahkan. Berarti kartu webnya itu nggak setiap hari Sabtu ya, Bu? Maksudnya Sabtu minggu ini, terus nanti Sabtu minggu depan, terus minggu depannya lagi gitu nggak? Enggak, Bu. Jadi untuk mata kuliah ini itu hanya ada di sesi ketiga, kelima, dan ketujuh. Jadi webnya seminggu web, seminggu enggak. Gimana Ibu? Sesuai dengan misalnya tugas 1 di minggu ketiga, terus tugas kedua di minggu kelima dan ketujuh seperti itu ya? Iya, betul Ibu. Oh, Jadi ya. tiap minggu. Oh ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Ibu. Jadi selain di sesi web, Bapak Ibu disuruh belajar mandiri terkait materi produksi media sederhana 3 dimensi. Nah, kalau seandainya dari pembelajaran juga ada yang kurang paham atau bagaimana, Bapak Ibu juga boleh tanya-tanya sama saya, japri saya, atau bertanya di grup. Pokoknya jangan malu-malu untuk bertanya, insya Allah saya respon sebisa saya. Kalau lagi saya sempat, saya respon. Mungkin terkait tugasnya ada lagi yang mau ditanyain Bapak Ibu? Atau udah cukup? Udah paham? Bunda, izin bertanya. Bu, silakan. Untuk tugasnya itu kalau kita memakai kertas lipat itu bisa ya? Kertas lipat itu, balik lagi saya tanya, pembelajarannya yang bagaimana yang Bunda inginkan kalau pakai kertas lipat? Ya, itu kan ini konsepnya bikin akuarium gitu. Terus nanti kita isi ikannya itu dengan kertas lipat itu apa bisa ya? Kertas lipat berarti sama kayak yang punya Vina tadi, ekosistem yang ada di akuarium gitu. Iya, Boleh kalau kertas lipat. Kalau ikannya bentuk berarti membuat ikan dari kertas gitu. iya, melipat ikan gitu. Lalu nanti dicampur dengan plastisin untuk apa itu mengisi akuariumnya itu gitu kan laut misalnya seperti itu. Boleh, boleh. Biodata laut ya, boleh. Ya, Nggak apa-apa. oke. Terima kasih Bunda. Ya, sama-sama. Mungkin ada yang lain yang mau ditanyain lagi atau sudah cukup? Paham? Sementara ini insya Allah paham ya Bu, tapi nanti kalau misalkan mau tanya gitu, maksudnya di tengah jalan ada yang mau saya tanyakan, boleh ya Bu, japri ya Bu? Boleh, silakan Ibu. Kalau mau japri nggak apa-apa. Ya, siap Bu.
Oke. Mungkin ada lagi yang lain? Bapak Ibu yang mau bertanya? Bu Yuni udah oke? Paham? Oke. Yang lain udah oke ya? Mungkin nanti sekiranya ke depan ada yang mau ditanyain boleh silahkan. Mau bertanya nggak apa-apa di WA aja. Insya Allah 24/7. Selagi saya megang HP, saya bisa balas, saya balas. Tapi jangan yang tiba-tiba nelpon ya Bapak Ibu. Kadang ada yang tiba-tiba nelpon, saya nggak tahu kenapa nelpon tiba-tiba. Boleh dicek aja nanti kalau sekiranya saya ada luang, izin mau telepon biar lebih jelas, boleh. Jadi kalau mau chat, nggak apa-apa langsung to the point aja. Assalamualaikum Ibu, saya mau bertanya terkait ini Ibu. Nggak apa-apa, silahkan. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyain? Ibu, maaf, saya izin Ibu mau mengikuti mata kuliah Boleh-boleh. Yang mau ngikutin mata kuliah selanjutnya, silahkan. Nggak apa-apa kalau mau live. Mungkin yang lain juga? Ada lagi yang mau ditanyain atau udah cukup? Kalau udah cukup, kita tutup aja sampai di sini. Untuk terkait pertanyaan mengenai tugas dan lain sebagainya, boleh dilanjutkan melalui WhatsApp saya, Japri saya aja. Udah cukup ya, Bapak Ibu? Cukup, oke. Baik, terima kasih atas waktunya, sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti tutorial webinar yang pertama ini. Semoga untuk kedepannya semuanya dilancarkan, mengerjakan tugasnya, dan lain sebagainya. Terima kasih banyak Bapak Ibu, selamat beraktivitas kembali. Saya tutup pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima Terima kasih. kasih Bu. Nah, izin saya akhiri ya. Baik, terima kasih Bu.